Sebelum mulai video kali ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan informasi tentang kesehatan dari kami. Lanjut pembahasan kemarin, pada umumnya pasien yang terkena influenza mengeluh demam, sakit kepala, sakit otot, batuk, pilek, dan kadang-kadang sakit pada waktu menelan dan suara serak. Gejala-gejala ini dapat didahului oleh perasaan malas dan rasa dingin. Pada pemeriksaan fisik, tidak dapat ditemukan tanda-tanda karakteristik kecuali hiperemia ringan sampai berat pada selaput lendir tenggorok. Gejala-gejala akut ini dapat berlangsung untuk beberapa hari dan hilang dengan spontan. Setelah periode sakit ini, dapat dialami rasa capek dan cepat lelah untuk beberapa waktu. Badan dapat mengatasi infeksi virus influenza melalui mekanisme produksi zat anti dan pelepasan interferon. Setelah sembuh, akan terdapat resistensi terhadap infeksi oleh virus yang homolog. Pada pasien usia lanjut, harus dipastikan apakah influenza juga menyerang paru-paru. Pada keadaan tersebut, pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan bunyi nafas yang abnormal. Penyakit umumnya akan membaik dengan sendirinya, tapi kemudian pasien acap kali mengeluh lagi mengenai demam dan sakit dada. Pemeriksaan radiologis dapat menunjukkan infiltrat di paru-paru. Penanganan untuk sebagian besar pasien dengan infeksi influenza adalah sebagai berikut. Penanganan pertama pada influenza dengan banyak beristirahat dan hindari kontak dengan orang lain. Kedua, cukupi kebutuhan cairan dengan banyak minum. Ketiga, konsumsi paracetamol atau ibuprofen untuk mengurangi gejala sistematik. Pemberian obat antivirus dapat dilakukan dalam skema rawat jalan apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi. 1. Pasien termasuk dalam kategori kelompok berisiko yang memiliki prognosis lebih buruk dibanding orang sehat yang terinfeksi influenza. Kedua, terdapat pemberitahuan petugas kesehatan atau pemerintah bahwa sedang ada wabah influenza. Dan yang ketiga, pasien dapat memulai terapi dalam kurun waktu 48 jam sejak awitan gejala atau pemberian obat setelah 48 jam hanya boleh dipertimbangkan pada kondisi terbatas oleh spesialis penyakit infeksi. Pertimbangan pemberian oseltamivir oral walaupun pasien bukan kelompok berisiko namun secara klinis berpotensi mengalami komplikasi serius dari influenza. Lakukan evaluasi pengobatan setelah 1 minggu untuk memastikan perbaikan gejala dan menyingkirkan adanya komplikasi sekunder. Beberapa tanda bahaya pada penyakit influenza yang perlu diperhatikan pada orang dewasa antara lain terlihat sesak atau nafas menjadi semakin cepat. Kedua, nyeri atau terasa berat pada bagian dada dan abdomen. Ketiga, muntah yang hebat atau terus-menerus. Keempat, gejala influenza yang dialami berkurang atau membaik namun muncul kembali dengan demam dan batuk yang lebih hebat. Beberapa tanda bahaya tambahan untuk anak-anak antara lain kuku jari-jari dan bibir terlihat biru, kesadaran menurun atau kurang bisa diajak untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Demam disertai dengan ruam. Kriteria rawat inap pada pasien influenza. Jika terdapat komplikasi influenza atau pasien mengalami penyakit serius lain selain influenza, termasuk pneumonia, diabetes, maupun pasien yang masih memiliki kemungkinan diagnosis banding lain yang serius, misalnya malaria dan meningitis. Kedua, anak-anak di bawah usia 1 tahun dan memiliki faktor resiko komplikasi influenza. Yang paling pokok dalam menghadapi influenza adalah pencegahan. Ada beberapa kebiasaan yang disarankan untuk dilakukan sebagai upaya pencegahan lebih dini. 1. Mencuci tangan. Sebagian besar virus flu dapat menyebar melalui kontak langsung. Kedua, jangan menutup bersin dengan tangan. Jika kita menutup bersin dengan tangan, maka virus flu akan mudah menempel pada tangan dan dapat menyebar pada orang lain. Jika kita merasa ingin bersin atau batuk, gunakanlah tisu dan kemudian segera membuangnya. Jika kita beraktivitas di luar rumah, ada baiknya kita menggunakan masker guna mengurangi penularan flu yang sedang diderita. Ketiga, jangan menyentuh muka. Virus flu masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, maupun mulut. Keempat, minum banyak air. Air berfungsi untuk membersihkan racun dari dalam tubuh dan memberikan cairan pada tubuh. Orang dewasa yang sehat umumnya membutuhkan 8 gelas air per hari.
Bagaimana menandai bahwa tubuh kita sudah mendapat cairan yang cukup? Jika warna urin berwarna relatif jernih, berarti tubuh kita memang mendapatkan cukup cairan. Sebaliknya, jika berwarna kuning gelap, berarti tubuh kita memerlukan lebih banyak cairan lagi. Kelima, mandi sauna. Meskipun belum terbukti bahwa mandi sauna dapat berpengaruh terhadap pencegahan flu, namun, sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang yang mandi sauna 2 kali per minggu akan memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk terserang flu. Hal ini memang sesuai dengan teori bahwa ketika kita menghirup uap panas, lebih dari suhu 80 derajat Celcius akan menyebabkan virus flu akan sulit untuk bertahan. Selanjutnya, menghirup udara segar. Menghirup udara yang segar memang sangat penting bagi kesehatan tubuh, khususnya di cuaca yang dingin karena cuaca seperti ini akan membuat tubuh menjadi rentan terhadap virus flu. 7. Lakukan olahraga aerobik secara teratur. Olahraga aerobik dapat mempercepat jantung untuk memompa darah lebih banyak sehingga kita bernafas lebih cepat untuk membantu mentransfer oksigen ke paru-paru dan ke dalam darah. 8. Konsumsi makanan yang mengandung phytochemical. Phytochemical merupakan bahan kimia alami yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan yang berperan memberikan vitamin pada makanan. Selanjutnya, konsumsi yogurt. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi yogurt yang rendah lemak setiap hari dapat mengurangi resiko terserang flu sekitar 25%. Dan yang terakhir, relaksasi. Jika kita dapat mengajari diri sendiri untuk rileks atau santai, maka dengan sendirinya kita juga dapat mengaktifkan sistem imunitas tubuh. Anyway, segitu dulu ya pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.